Tahu Minggu, tiga pancaran dalam peradaban manusia, sebagai jalan suci sampau dalam hati. Kembali ke channel Ozonen, kembali ke topik pembahasan tahu jalan terang bagi umat manusia. Tahu Minggu. Hari ini kita akan membahas tiga pancaran dalam peradaban manusia sebagai jalan sampau dalam hati. Dalam Tahu Minggu dijelaskan manusia akan melewati tiga zaman untuk sampai pada zaman rekonstruksi. Zaman di mana semua akan sangat berbeda. Terjadi perbaikan oleh Tahu Yang Maha Esa pada alam dengan fenomena-fenomena yang luar biasa. Itulah zaman rekonstruksi atau disebut zaman elemen tanah logam. Hari ini kita tidak akan membahas zaman rekonstruksi, tetapi kita akan membahas tiga zaman sebelum zaman rekonstruksi, yakni zaman pancaran hijau, zaman pancaran merah, dan zaman pancaran putih. Zaman yang pertama adalah zaman pancaran hijau. Kenapa disebut zaman pancaran hijau? Karena pada zaman itu manusia masih hidup begitu dekat dengan alam dan tergantung dengan alam. Pada zaman itu, tingkat kecerdasan manusia masih rendah, namun jiwa spiritual manusia masih begitu murni. Pada zaman pancaran hijau, dunia para dewa-dewi dan manusia begitu dekat, sehingga pada zaman itu dewa-dewi sering turun ke dunia membantu manusia. Pada zaman itu juga para makhluk kosmik dan makhluk gaib kerap kali menampakkan diri di dunia manusia. Pada zaman itu manusia masih jauh dari teknologi dan hidup hanya berkonsentrasi mempertahankan diri. Pada zaman itu manusia masih begitu dekat dengan alam, sehingga frekuensi manusia dengan Tahu Yang Maha Esa masih cukup selaras. Zaman pancaran hijau dimulai di awal peradaban manusia modern hingga masa perunggu, dengan ditemukannya teknik peleburan logam dan manusia dapat menciptakan berbagai perkakas dari logam. Setelah berakhirnya zaman pancaran hijau, umat manusia memasuki zaman pancaran merah. Zaman yang sangat penting dalam peradaban manusia menuju perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga merupakan zaman lahirnya agama, hukum, kerajaan-kerajaan, teknik-teknik pengobatan, dan banyak lagi hal-hal yang mengubah peradaban manusia. Di zaman ini manusia mulai hidup menetap di satu tempat dengan komunitas masyarakat yang kompleks. Di zaman ini pula mobilitas manusia semakin cepat dan luas, hingga hampir berada di seluruh penjuru bumi. Di zaman pancaran merah, hubungan manusia dengan dewa-dewi, makhluk-makhluk gaib, dan makhluk-makhluk kosmik mulai perlahan-lahan menjauh karena frekuensi batin pikiran manusia yang semakin menuju keduniawian dan menjauhi frekuensi batin pikiran pada alam semesta, sehingga frekuensi batin pikiran manusia dengan Tahu Yang Maha Esa pun semakin tidak selaras. Di zaman yang cukup panjang ini, penemuan-penemuan, inovasi-inovasi menuju dunia yang kita lihat saat ini mulai terjadi, dengan ditemukannya beberapa benda penting seperti kertas, listrik, mesin cetak, mesin uap, dan banyak lagi. Di zaman ini pula negara-negara mulai terbentuk dan ekonomi berkembang pesat. Di zaman pancaran merah ini, perang demi perang antar umat manusia terjadi. Wabah-wabah besar penyakit terjadi di berbagai tempat. Orang-orang mulai mengejar kekuasaan dan harta benda untuk menunjukkan eksistensinya di dunia. Kenapa zaman ini disebut zaman pancaran merah? Karena di zaman inilah energi api begitu dominan dan bumi yang tadinya hijau mulai mengalami kerusakan. Zaman pancaran merah berakhir pada saat berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, umat manusia memasuki zaman pancaran putih. Zaman yang diwakili elemen air, zaman yang tenang dan manusiawi. Kita baru saja memasuki zaman ini dan kita harus bersyukur. Zaman ini adalah zaman yang paling aman, manusiawi, mudah, menyenangkan, dan berkecukupan bagi umat manusia. Di zaman ini, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dibentuk untuk menjaga perdamaian dunia.
Di zaman ini, interaksi antar manusia di seluruh muka bumi semakin mudah dan cepat berkat teknologi-teknologi yang terus berkembang. Di zaman ini, teknologi mencapai level yang tertinggi. Kecerdasan manusia berkembang pesat. Namun di zaman ini pula, kebenaran-kebenaran palsu dari zaman pancaran merah masih banyak diyakini dan menyebabkan dampak-dampak buruk kekacauan di beberapa tempat di muka bumi. Bagaimanapun, kepalsuan pasti terungkap, dan manusia akan menjauhinya dengan perlahan. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mulai membuka takbir kepalsuan yang ada. Namun di zaman pancaran putih inilah, kerusakan alam semakin parah dan manusia semakin jauh dari para dewa-dewi, makhluk kosmis, dan makhluk gaib. Manusia pun semakin tidak menyadari keberadaan Tao Yang Maha Esa. Kita saat ini masih berada di awal zaman pancaran putih. Zaman di mana frekuensi elektromagnetik banyak mempengaruhi kehidupan manusia tanpa manusia sadari. Bahkan frekuensi gelombang elektromagnetik mempengaruhi dunia gaib dan energi kosmik. Pada zaman pancaran putih, umat manusia mulai jauh lebih mengenal luar angkasa, dan zaman pancaran putih akan berakhir ketika alam mulai merekonstruksi dirinya untuk mengembalikan alam kembali ke bentuknya yang asli. Bagi umat manusia dalam jalan suci Tao, kita harus menanamkan sampau 3 mustika dalam hati jiwa kita. 3 mustika yakni Tao Yang Esa, alam semesta manifestasi Tao yang paling nyata, dan dewa-dewi yang merupakan manifestasi energi alam, kebijaksanaan, dan spiritual. Dengan menjaga 3 mustika dalam hati, kita dapat menselaraskan frekuensi pikiran batin kita untuk selalu dekat dengan Tao Yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan kebijaksanaan dan dijauhkan dari segala maha bahaya, kesulitan yang akan kita hadapi. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.